Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Ibu berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Kita bertemu lagi di pembelajaran IPA. Nah, kali ini kita masih membahas materi listrik dinamis. Nah, tepatnya kali ini kita membahas mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sebelumnya, pastikan semuanya sudah mengisi absen terlebih dahulu. Nah, absennya sudah tersedia di Google Classroom. Bagi yang belum mengisi absennya, silakan untuk segera mengisinya. Sekarang kita lanjut. Silahkan semuanya dipersiapkan buku-bukunya. Nah, silahkan dipelajari dan dipahami video ini. Kalau ada yang perlu, nah silahkan dicatat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff ini berbicara mengenai arus listrik yang masuk sama dengan arus listrik yang keluar. Nah, arus listriknya itu tentu berada pada suatu rangkaian listrik. Berbicara mengenai rangkaian listrik, pernahkah semuanya perhatikan saklar lampu di rumahmu? Mengapa ada saklar yang dapat digunakan untuk menyalakan beberapa lampu, tetapi ada juga yang hanya dapat digunakan untuk sebuah lampu saja? Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Menyala atau tidaknya lampu listrik itu tergantung pada rangkaian listriknya. Rangkaian listrik ada yang tersusun secara seri, paralel, dan campuran seri dan paralel. Bagaimanakah bentuk dari rangkaian seri, paralel, dan campuran dari seri dan paralel tersebut? Untuk penjelasan lebih lanjut akan kita bahas di video kali ini. Silahkan disimak dengan baik. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, silakan diperhatikan slide di samping. Yang pertama, peserta didik dapat membedakan rangkaian listrik secara seri dan secara paralel. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai dari hambatan total yang disusun secara campuran, yaitu secara seri dan paralel. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan nilai arus total pada rangkaian yang memiliki beberapa hambatan dan sumber tegangan. Rangkaian listrik. Terlebih dahulu kita bahas mengenai rangkaian seri. Silakan semuanya perhatikan gambar di samping. Itu adalah salah satu contoh susunan dari rangkaian seri. Dari gambar tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponen listriknya itu tersusun secara berbanjar atau berbaris atau seri atau berurutan. Nah, pada rangkaian seri hanya ada satu jalan yang dapat dilalui oleh arus. Nah, sehingga jika ada jalur yang terputus, maka rangkaian tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Kemudian, arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian itu sama besarnya. Dan untuk beda potensial atau tegangannya, pada setiap komponen yang terpasang itu memiliki nilai yang berbeda. Sedangkan untuk hambatannya, memiliki hambatan total yang lebih besar daripada hambatan penyusunnya. Sehingga dapat kita simpulkan rumusnya itu seperti gambar di samping. Nah, itu silakan dilihat slide-nya. Nah, jadi untuk rumus pada rangkaian seri ini, I untuk arus listriknya atau I-nya itu I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sedangkan untuk V atau beda potensial tegangannya itu V1 ditambahkan dengan V2 ditambahkan dengan V3. Dalam artian ini nilai tegangannya yang dimiliki itu tidak sama atau berbeda. Untuk R-nya atau hambatannya itu R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, jadi R yang di depan ini adalah hambatan total dari keseluruhan hambatan penyusunnya. Rangkaian paralel. Nah, untuk gambar dari rangkaian paralel bisa semuanya lihat pada slide di samping. Nah, dari gambar tersebut
bisa kita ambil kesimpulan bahwa rangkaian paralel ini adalah rangkaian listrik yang komponen listriknya itu disusun secara bertingkat. Nah, jadi cara penyusunan dari rangkaian paralel ini cenderung lebih rumit. Kemudian, kabel penghubung dari sebuah rangkaian paralel ini memiliki percabangan. Nah, itu dia bedanya dari rangkaian seri. Kemudian untuk arus yang mengalir, pada setiap cabangnya itu memiliki besar yang berbeda. Semua komponen yang mendapat tegangan pada rangkaian paralel ini memiliki besar yang sama. Dan untuk hambatan totalnya itu lebih kecil dari hambatan pada tiap-tiap komponen penyusunnya. Untuk rumus pada rangkaian paralel, nah untuk rumus arus listriknya, I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah ini kebalikan dari rumus pada rangkaian seri. Nah untuk tegangannya, V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, sedangkan untuk hambatannya itu 1 per R sama dengan 1 per R yang pertama ditambahkan dengan 1 per R yang kedua ditambahkan dengan 1 per R yang ketiga. Nah, itu dia rumus pada rangkaian paralel. Untuk rangkaian yang ketiga itu adalah rangkaian campuran. Nah, rangkaian campuran ini adalah rangkaian listrik yang komponennya itu tersusun secara seri dan paralel. Nah, bisa semuanya lihat slide di samping, itu adalah gambar dari rangkaian yang tersusun secara campuran. Nah, bisa dilihat bahwa yang ini itu merupakan rangkaian paralel, sedangkan untuk rangkaian paralel ketika digabungkan dengan yang ini, maka akan menjadi rangkaian seri. Nah, karena di dalam suatu rangkaian ini ada rangkaian seri dan rangkaian paralel, maka rangkaian yang ini disebut juga dengan rangkaian campuran. Oke, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan 3 contoh soal untuk materi rangkaian seri dan paralel ini. Silahkan diperhatikan. Nah, lebih baik itu silahkan dicatat di buku catatannya. Oke, di sini kita cobakan untuk contoh soal yang pertama. Nah, dari gambar yang ada ini, kita dapat simpulkan bahwa ini merupakan gambar dari rangkaian listrik campuran. Nah, di dalamnya ada rangkaian paralel dan ada rangkaian seri. Di dalamnya juga ada data-data dari setiap hambatan. Nah, yang ditanyakan di sini adalah hambatan total, ekuivalen, atau pengganti. Ketiga kata ini itu merupakan sinonim atau persamaannya. Jadi, jikalau kedepannya ditanya hambatan ekuivalen atau pengganti, itu intinya sama. Nah, karena yang ditanyakan ini adalah jumlah keseluruhan hambatan atau totalnya, jadi kita cari satu persatu. Untuk yang paralelnya ada 2. Nah, ini yang pertama, kita cari dulu yang pertama. Nah, untuk rumusnya, untuk hambatan yang paralel itu 1 per RP. Yang pertama kita tandain. Sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per 5. Kita samakan penyebutnya, dapatlah 20. Nah, di atasnya itu dapat 1 ditambah 4. Sehingga dapatlah 5 per 20. Nah, karena itu masih 1 per RP, kita ubah menjadi RP atau rangkaian paralel yang pertama. Kita balikkan yang tadi itu kita balikkan jadi 20 per 5, dapatlah dia 4 ohm. Nah, untuk paralel yang kedua kita cari juga 1 per RP yang kedua. 1 per 24 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 8. Nah, kita samakan penyebutnya, dapat 24. Nah, kita cari pembilangnya, 1 ditambah 2 ditambah 3, sehingga dapatlah 6 per 24. Kita cari yang RP 2 nya, karena yang tadi masih 1 per RP2. Nah, kita balikkan, dapatlah 24 per 6, dapat hasilnya 4 ohm. Nah, karena yang paralel sudah habis, tersisalah yang seri. Nah, jadi untuk yang seri ini, untuk mencari hambatannya, kita hanya cukup menjumlahkan saja. Jadi kita jumlahkan yang seri ini 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, itu dia. Jadi kita jumlahkan ketiganya secara seri. Nah, dapatlah hasil dari hambatan totalnya
itu adalah 12 ohm. Nah, untuk yang kedua, untuk yang B, yang ditanyakan itu adalah tegangan listriknya. Nah, untuk tegangan sumbernya, nah untuk rumusnya itu V sama dengan I dikali R. Nah, karena I-nya itu masih 200 miliampere, kita ubah dulu ke ampere. Nah, kita mengubah ke ampere itu harus dibagi 1000. Jadi kita bagi dapatlah 2/10. Sehingga I yang dipakai itu 2/10 dikali R-nya yang tadi kita dapat itu 12. Nah, sehingga dapatlah 24/10. Nah, hasilnya itu adalah 2,4 volt. Nah, itu dia. Oke, untuk contoh soal yang kedua. Nah, ini soalnya itu agak lebih rumit dari yang tadi, namun yang ditanyakan itu hampir sama, hambatan pengganti dan arus yang mengalir. Nah, jadi untuk total hambatannya ini kita cari dulu satu persatu rangkaian. Di sini ada 3 rangkaian paralel, jadi kita cari satu persatu untuk rangkaian paralelnya agar nantinya hambatan totalnya itu bisa kita ketahui. Nah, untuk yang pertama kita cari dengan rumus 1/RP yang pertama, karena itu adalah rangkaian paralel. Nah, jadi 1/12 ditambah 1/4 ditambah 1/6. Kita samakan penyebutnya, dapatlah 12. Kita cari pembilangnya, dapat 1 tambah 2 tambah 3. Nah, sehingga hasilnya 6/12. Nah, karena itu masih pecahan 1/RP yang pertama, jadi kita cari untuk RP yang pertama itu 12 dibagi 6 sama dengan 2 ohm. Nah, untuk yang rangkaian paralel yang kedua, kita cari juga hambatannya 1/30 ditambah 1/15. Nah, jadi kita samakan penyebutnya, dapat 30. Cari 1 tambah 2, hasilnya 3/30. Nah, kita carilah RP2-nya itu dapat 30 dibagi 3, hasilnya itu adalah 10 ohm. Nah, untuk rangkaian paralel yang ketiga, begitu juga sama dengan yang keduanya sebelumnya. Kita cari 1/18 ditambah 1/9. Kita samakan penyebutnya, dapatlah 18. Nah, kita cari 1 tambah 2, dapatlah 3/18. Nah, jadi untuk RP yang ketiganya itu 18 dibagi 3, dapatlah hasilnya 6 ohm. Nah, karena yang paralel sudah habis, kita tinggal menjumlahkan yang seri. Nah, jadi kita jumlahkan aja lagi. Karena di sini ada hambatan tambahan, nah ini juga perlu kita tambahkan. Nah, ini biasanya orang sering lupa, jadi cukup harus diperhatikan yang ini. Nah, untuk yang rangkaian serinya kita jumlahkan 2 ditambah 10 ditambah 6 ditambah yang ini 10. Nah, jangan lupa ditambahkan dengan yang tambahannya yang 2. Nah, sehingga hasilnya itu adalah semuanya 30 ohm. Nah, itu adalah hambatan pengganti atau hambatan totalnya. Jadi harus kita cari semua hambatan yang terdapat pada rangkaian itu. Untuk yang B, untuk arus yang mengalir, nah, jadi rumusnya I sama dengan V per R. Nah, untuk V-nya itu sudah diketahui di soal 90 dan R-nya 30, sehingga didapatlah hasilnya 3 ampere. Nah, oke, untuk contoh soal yang terakhir, yang ketiga. Nah, ini juga sama, jadi kita harus mencari hambatan, pengganti, dan arus yang mengalir. Pada rangkaian itu merupakan rangkaian campuran yang terdiri dari rangkaian paralel dan rangkaian seri. Jadi untuk hambatan totalnya kita cari satu persatu, kita jumlahkan dulu yang paralelnya. Nah, caranya 1/RP sama dengan yang paralel itu ada 1/30 ditambah 1/15 ditambah 1/10. Kita samakan penyebutnya, dapat 30. Nah, di atasnya dapat 1 tambah 2 tambah 3. Nah, sehingga hasilnya 6/30. Untuk rangkaian paralelnya itu dapat 30 dibagi 6, dapatlah hasilnya 5 ohm. Nah, yang paralel sudah tidak ada lagi, kemudian kita jumlahkan saja dengan yang seri.
Nah, jadi untuk yang pencarian serinya itu dijumlahkan. Jadi yang hasil yang tadi yang 5 ditambahkan 9. Nah, di sini ada yang tambahan. Jadi kita tambahkan juga 1 ohm. Dapatlah totalnya itu 15 ohm. Kemudian yang ditanyakan selanjutnya itu adalah arus yang mengalir. Yang kedua, itu yang ditanyakan itu adalah arus yang mengalir. Nah, kita gunakan rumus I sama dengan V dibagi R. Nah, V-nya itu sudah diketahui di soal 135 dibagi dengan R-nya yang tadi kita cari itu 15. Nah, dapatlah jumlahnya itu adalah 9 volt. Nah, itulah dia contoh-contoh soal dari rangkaian seri dan paralel. Nah, Ibu berharap semuanya dapat paham mengenai materi kita pada hari ini. Bagi yang belum paham atau yang masih ragu, itu silahkan diulang lagi videonya, silahkan dibaca-baca lagi buku IPA-nya, serta silahkan dicobakan lagi berbagai contoh soalnya. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.